Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan saya di sini Dokter Mira, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Bapak namanya siapa? Saya Bapak A, Dok. Bapak A sekarang usianya berapa, Pak? 73 tahun, Dok. Ya, Bapak A datang ke sini dengan keluhan apa? Begini, Dok, di paha kiri saya ada benjolan. Benjolannya sudah sejak kapan, Pak? Sejak 3 tahun yang lalu, Dok. Baik, Pak. Benjolan ini apakah ada disertai rasa nyeri, Pak? Tidak ada, Dok. Lalu Bapak apakah ada merasakan demam, Pak? Tidak ada, Dok. Baik, apakah benjolan ini terus di luar atau bisa masuk lagi, Pak? Kadang-kadang masuk lagi, Dok, kalau saya berbaring atau tidur. Baik, Pak. Nah, Bapak boleh saya tahu kegiatan sehari-harinya apakah ada yang mengangkat beban berat seperti itu, Pak? Ada, Dok. Baik, kalau begitu jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu namanya pemeriksaan hernia untuk mengetahui benjolan apakah yang berada di paha kiri Bapak ini. Nah, pada pemeriksaan ini nanti akan saya tekan-tekan sedikit lipatan paha Bapak. Mohon maaf nanti jika rasanya sedikit tidak nyaman, Pak ya. Ya, baik, Dok. Baik, kalau begitu apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Setuju, Dok. Baik, kalau Bapak setuju, Bapak bisa melepaskan celananya. Sementara itu saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, pertama saya akan melakukan inspeksi. Nah, untuk inspeksi ini saya minta Bapak untuk berdiri, Pak, karena saya akan melihatnya secara Bapak berdiri dulu. Ya, jadi Bapak sudah berdiri. Di sini saya melihat memang ada tonjolan yang keluar dari paha kiri Bapak. Dan untuk yang lainnya di paha kanan saya tidak melihat ada tonjolan, kemudian di skrotum juga normal. Baik, Bapak silakan berbaring lagi, Pak. Iya, jadi pada saat Bapak berbaring ini juga saya akan menilai pada paha kanan, kemudian paha kiri, lipatannya, lalu skrotum. Nah, di sini juga saya hanya menemukan benjolan di paha kiri saja, namun sudah perlahan-lahan masuk ini, Pak ya, karena Bapak sedang berbaring. Nah, di sini sekarang saya akan meminta Bapak untuk mengejan lagi, Pak, untuk melihat apakah benar benjolannya itu. Baik, di sini setelah Bapak mengejan, benjolannya keluar lagi ya, Pak ya, di paha sebelah kiri. Sekarang saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi ini, sebelum dimulai saya akan memasukkan kembali benjolan tadi. Baik, Bapak, permisi Bapak. Ya. Nah, benjolannya sudah masuk, Pak. Sekarang untuk pemeriksaan palpasi, pertama saya akan melakukan finger test, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, karena di sini benjolannya itu ada di paha kiri, jadi saya akan memeriksa dari sebelah kiri Bapak, kemudian akan saya lakukan dengan tangan kiri saya supaya Bapak merasa nyaman juga. Ya, jadi di sini pertama saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke dalam anulus externus. Ya, anulus externus itu berada di lipatan paha, baik dekat simfisis pubis tapi lebih di bawah lagi. Ya, di sini saya merasakan. Nah, jika rasanya itu di ujung jari telunjuk ada tonjolan, maka itu adalah hernia inguinalis lateralis. Namun jika yang terasa itu di medial dari jari telunjuk, itu adalah hernia inguinalis medialis. Baik, sekarang saya cukupkan. Saya lanjutkan lagi untuk pemeriksaan Zeeman test. Untuk Zeeman test ini akan saya lakukan dengan 3 jari, masih jari di tangan kiri, Pak ya. Nah, untuk jari telunjuknya akan saya masukkan ke anulus internus, kemudian jari tengah akan saya masukkan ke anulus externus, dan jari manis saya masukkan ke fossa ovuli. Baik, di sini saya masukkan posisinya hampir sejajar jari telunjuk dengan simfisis pubis. Baik, jika yang terasa itu di jari telunjuk ada tonjolan, maka itu merupakan hernia inguinalis lateralis. Jika yang terasa tonjolan di jari tengah, maka itu merupakan hernia inguinalis medialis. Dan jika yang terasa di jari manis, maka itu adalah hernia femoralis. Baik, saya lanjutkan untuk pemeriksaan terakhir, yaitu pemeriksaan thumb test, Pak ya. Untuk pemeriksaan thumb test saya menggunakan jari jempol sebelah kanan untuk memudahkan. Jadi jempol ini akan saya masukkan ke anulus internus. Ya, saya masukkan. Bapak bisa mengejan, Pak. Baik, setelah saya masukkan dan Bapak mengejan juga, jika keluar tonjolan di anulus externus, maka itu adalah hernia inguinalis medialis. Jika yang keluar tonjolannya malah di fossa ovuli, maka itu adalah hernia femoralis. Namun jika tidak keluar tonjolan, maka itu adalah hernia inguinalis lateralis. Baik, Bapak, jadi dari semuanya pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu lalu melaporkan hasilnya. Baik, Bapak, jadi untuk hasil pemeriksaannya di sini saya temukan bahwa Bapak menderita hernia reponibilis atau hernia itu dapat masuk kembali. Kemudian
Dan untuk lebih jelasnya, saya duga ini adalah hernia inguinalis medialis. Nah, nanti saya sarankan ke Bapak untuk Bapak mengurangi kegiatan atau aktivitas yang mengangkat beban berat ataupun loncat-loncat seperti itu, Pak ya. Lalu jika Bapak ingin melakukan rekonstruksi, akan saya rujuk Bapak ke dokter spesialis untuk menangani hal ini. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Baik, tidak ada, Dok. Kalau tidak ada, akan saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih Bapak, selamat malam.